Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nalan, Muslimah Subiansa dengan NIM 23101026 Hari ini di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang clustering. Jadi, tentang tahu nggak sih clustering itu apa? Jadi sebelumnya, pada week 11 ini kami belajar clustering yang mana. Jadi clustering adalah pengelompokan. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita belanja di pasar kan kita pasti banyak kan ngeliat kayak ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu yang belanja sayur atau bapak-bapak yang belanja ikan. Nanti itu kita bisa kelompokin, kan kita ngeliat di pasar itu kan ramean, di sana ibu-ibu, di sini juga ada ibu-ibu kayak nyampur gitu sih. Cluster ini kita bisa kelompokin, ini ibu-ibu aja, ini bapak-bapak aja, anak-anak aja, remaja gitu. Nah, itu clustering. Jadi clustering itu seperti pengelompokan per grup-grup. Tuh. Nah, ini saya juga melakukan pengelompokan. Jadi di sini karena kita seperti biasa, ini banyak kode-kodenya. Seperti biasa ini kodenya tinggal minuman kopi dan tuang saja di sini. Lalu kita running kodenya hingga nanti saya di sini menggunakan membuat kode yang mana nanti dari kode ini menghasilkan sebuah dataset, yaitu dataset KP dan juga di bawah ada dataset traveling. Nah, jadi untuk dataset KP ini dapat kita lihat nih, teman-teman di sini menghasilkan elbow dan elbow method dan juga menghasilkan cluster visualization. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita bisa menganalisisnya nih setelah kita mengelompokkan. Nah, inilah hasil dari analisis clustering ini. Jadi yang pertama, di sini kan kita bisa menghasilkan ada 4 cluster yang kita dapat dari nomor sampai yang itu. Kita mau mencoba yang table dataset dulu ya. Jadi yang pertama di sini itu ada 4 cluster ya untuk dataset ini sendiri. Nah, yang pertama itu klaster yang pertama. Dari sini kita bisa tahu nih, klaster pertama itu jamaah individu dengan harga mati. Jadi jamaahnya di sini dapat kita lihat jamaah individu dengan harga mati. Jadi klaster ini didominasi oleh jamaah individu kelompok kecil dengan harga paket yang menengah. Di sini juga juga ada klaster kedua jamaah individu dengan harga yang tinggi. Jamaah individu dengan harga tinggi. Lalu di sini juga ada jemaah yang kelompok besar dengan harga yang standar dan juga jemaah kelompok besar yang harganya tinggi seperti itu. Jadi kan sebenarnya sudah dari travel ini kita sudah menentukan gitu ya. Akhirnya kita bisa mengambil hasilnya. Jadi hasil clustering untuk travel dataset ini bahwa harga paket perjalanan ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah jamaah aja, tapi dipengaruhi juga dengan frekuensi layanan, juga dengan harganya. Segmentasi ini dapat membantu biro perjalanan dalam menyusun strategi paket dan temuan yang lebih tersedia. Nah, selanjutnya di sini yang tadi kita sempat lihat juga ada kafe dataset. Ya, nah, di sini jadi kafe dataset ini juga mendapatkan beberapa karakter gitu ya. Nah, untuk kelas dapatan ini kita dapatkan 4, jadi ada number of clusternya, ada intent, dianya ini data penjualan dengan suhu skill. Yang pertama ada cluster HP, yaitu penjualan rendah pada suhu sejuk. Warna merah penjualan rendah, suhunya sejuk. Jadi, cluster ini menunjukkan kondisi penjualan yang rendah ketika suhunya relatif sejuk, berkurangnya aktivitas konsumsi pelanggan. Dan yang kedua, ada cluster rendah menengah hingga pada suhu hangat. Jadi suhu yang lebih hangat sepertinya adalah peningkatan penjualan. Ada cluster juga nih, penjualan tinggi pada suhu yang lebih hangat. Nih, penjualannya tinggi tapi suhunya normal di sini. Dan juga ada penjualan sangat tinggi pada suhu yang sangat panas ini juga. Nah, dan juga penjualannya yang sangat tinggi yang kita lihat di sini. Nah, setelah kita tahu nih,
Penegasan bahwa suhu ini memiliki pengaruh nih pada pola penjualan HP dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi kan ada yang namanya BMKG seperti itu. Dari BMKG itu kita bisa tahu nih, kira-kira suhu ini bakal seperti apa. Dan kita bisa mengambil rekomendasi ini dari situ. Karena kita kan sudah memiliki pembentukan tadi, kita sudah menentukan bagaimana penjualan itu. Jadi seperti itu di atas strategi. Nah, ini yang kita dapat dari sini ada bahwa dari pola-pola penjualan atau dari pola-pola bisnis kita pasti dapat menemukan sebuah cluster atau kelompok-kelompok. Nah, dari kelompok-kelompok itu kita bisa mengindikasi lebih lanjut, menganalisis lebih lanjut, dan mengambil sebuah insight bisnis atau rekomendasi bisnis. Kemudian dari saya, jika ada kesalahan yang dilakukan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.